Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Saya Enis Vita dan rekan saya Fahmi Rizal. Saya akan menampilkan makalah yang berjudul Kesultanan Jambi dan Sejarah Melayu. Baiklah, saya akan membacakan makalah saya. Kesultanan Jambi. Pengertian Kesultanan. Kesultanan Jambi adalah kerajaan Islam yang berpendudukan di Provinsi Jambi. Sekarang kerajaan ini berbatasan dengan kerajaan Indragiri dan kerajaan-kerajaan Minangkabau seperti Siguntur dan 5 kota di utara. Di selatan, kerajaan ini berbatasan dengan Kesultanan Palembang, kemudian Kepresidenan Palembang. Jambi juga mengendalikan Lembah Kerinci, meskipun pada akhir masa kekuasaannya kekuasaan nominal ini tidak lagi dipedulikan. Selanjutnya, ibu kota Kesultanan Jambi terletak di Kota Jambi, yang terletak di pinggir Sungai Batanghari. Secara geografis, Jambi tidak terpisah dari wilayah Nusantara sebagai suatu kesatuan. Oleh karenanya, proses kedatangan Islam ke Indonesia sangat berkaitan dengan kedatangan Islam ke Jambi. Kehadiran para pedagang Islam singgah di berbagai pelabuhan sepanjang pesisir timur Pulau Sumatera, yang merupakan satu-satunya jalur paling strategis pelayaran perdagangan Timur Tengah, India, Tiongkok, dan sebaliknya, menjadikan daerah-daerah yang berada di sepanjang pesisir timur Pulau Sumatera dan sepanjang Selat Malaka memiliki peran penting, karena di daerah-daerah tersebut seluruh kapal dapat singgah guna untuk mendapatkan suplai air minum dan barang-barang perbelakangan lainnya. Agama Islam diyakini telah hadir di Jambi sekitar abad 7 Masehi dan berkembang menjadi agama kerajaan setelah abad 13 Masehi. Orang Parsi, Iran, Turki, dan bangsa Arab lainnya telah hadir di pantai timur Jambi, Bandar Muara Sabak, sekitar abad 1 Hijriah, abad 7 Masehi. Dalam catatan satu Tusing disebutkan bahwa sewaktu ia menjunjung Melayu, ia menumpang kapal Persia, walaupun pada masa itu di Iran agama Islam telah menyebar dalam masyarakatnya, walaupun perkiraan kehadiran Islam di Jambi sekitar abad 7 Masehi. Namun, penyebaran masih terbatas pada segelintir orang tertentu saja, terutama di kalangan rakyat pedagang di sekitar kota, pelabuhan, dan bandar-bandar. B. Islamisasi. Proses simbiosis dan akulturasi Islam dengan masyarakat Jambi berlangsung cukup lama dalam suasana damai tanpa kekerasan. Bahkan ajaran Islam melekat dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi, seperti tergambar dalam Adegium, adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Dalam proses islamisasi di Jambi, peran Alwiyah cukup dominan, bahkan megang tumpuk bergerak, karena sejak perairan kerajaan Melayu kuno ke Melayu Islam, di mana raja-raja atau pengusaha adalah keturunan langsung Ahmad Barus. Selanjutnya, Ahmad Barus II dipanggil oleh masyarakat Jambi dengan sebutan Datuk Paduka Berhala, adalah putra Sultan Turki beragama Sultan Saidina Zainal Abidin dan keturunan ketujuh silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW, keturunan dari Husin bin Fatimah bin Rasulullah SAW. Dalam sejarah Jambi disebutkan bahwa Datuk Paduka Berhala menikah dengan Tuan Putri Selaro Pinang Masak, yang merupakan seorang raja putri yang berkuasa di ujung Jabung dan melahirkan banyak keturunan, yaitu orang
orang Kayo Pingai, orang Kayo Pedataran, orang Kayo Hitam, orang Kayo Gemuk. Baik pada masa pemerintahan Putri, selaras Pinang Masak maupun pemerintahan orang Kayo Pingai, masa pemerintahan orang Kayo Kedataran belum nampak pengaruh agama Islam dalam pemerintah dan penduduk. Namun setelah orang Kayo Hitam naik tahta tahun 1500 Masehi, ia melepaskan hubungan dengan Majapahit dan mengumumkan agar seluruh penduduk harus memeluk agama Islam. Pengumuman ini diterima dengan baik oleh penduduk. Sama dengan cara penerimaan agama Hindu Buddha sebelumnya. Selanjutnya, orang Kayo Hitam selama hidupnya melakukan banyak hal dan berjasa bagi Islam di Jambi. Salah satu di antaranya adalah mengislamkan penduduk Jambi seperti tertulis dalam pasal 36 Piagam Jambi. Berikut adalah daftar Sultan Jambi. Silakan baca di makalah. B. Pemerintahannya. Kesultanan Jambi dipimpin oleh raja yang bergelar Sultan. Raja ini dipilih dari perwakilan 4 keluarga berbangsawan, suku keraton, kedipan, perban, dan raja 40. Selain memiliki raja keempat suku tersebut juga memiliki pangeran ratu yang mengendalikan jalan pemerintahnya sehari-hari. Ia butuh rujukan dalam menjalankan pemerintahan. Pangeran ratu dibantu oleh para menteri dan dewan penasihat yang anggotanya berasal dari keluarga bangsawan. Sultan fungsi sebagai pemersatu dan mewakili negara bagi dunia luar. Butuh rujukan. Sejarah Melayu. Pengertian sejarah Melayu. Sejarah adalah guru kehidupan. Dia adalah sang maha guru. Dan dari sanalah kita belajar mendedeh makna hidup yang tidak hanya satu. Apa yang hendak disampaikan kehidupan bukan sesuatu yang mudah dipahami. Kita berusaha meragam sejarah miliaran tahun, mendeteksi gerak-gerak kecepatan melebihi cahaya. Kita mengolah apa saja, menunjukkan simpul-simpulan benaran perak di jaring kehidupan. Karena itu, mari kita belajar dari kehidupan. Istilah Melayu ternyata cukup mengandung banyak arti, baik itu sebagai bangsa, ras, bahasa, atau kebudayaan. Berikut dipaparkan beberapa pengertian tentang istilah Melayu yang selama ini hanya diartikan sebatas sebuah ras. Istilah Melayu berdasarkan cerita rakyat. Burhanuddin El-Hulaimai dalam bukunya Falsafah Budaya Melayu menuliskan bahwa istilah Melayu berasal dari kata mala, yaitu mula, dan yu negeri, yang artinya negeri, yang berarti tanah yang pertama. Dalam cerita rakyat Melayu, Si Kelambai menyebutkan bahwa sebagai negeri patung, gua, ukiran, dan sebagainya yang dihuni atau disentuh di Kelambai akan mendapatkan kerajaan. Hal ini membentuk bahwa negeri yang pertama-tama didiami oleh Melayu telah memiliki peradaban yang tinggi. Secara etimologi, istilah Melayu berasal dari kata Sanskrit Malaya, yang berarti bukit ataupun tanah tinggi. Di samping itu, istilah Melayu pun berarti hujan. Hal di atas sesuai dengan tanah orang Melayu yang pada awalnya terletak di perbukitan. Seperti tersebut dalam sejarah Melayu, Bukit Hitsugintang Maheru. Negara tersebut terkenal sebagai negara yang bercurahan hujan tinggi yang terletak antara Asia dan Australia. Dalam bahasa Jawa, istilah Melayu berasal dari
berjalan cepat. Dikenal juga adanya Sungai Melayu yang terletak di antara Johor dan Bengkahulu. Sejarah Melayu dalam artian luas. Melayu dalam artian luas, pengertian Melayu pada hakikatnya merupakan suatu yang luas dan kompleks karena dasarnya Melayu bangsa yang besar. Secara etimologis, para pakar berpendapat beberapa tentang definisi Melayu, terkhusus pengertian Melayu secara luas. Menurut Mukhtar Lutfi, membagi pengertian Melayu dalam 3 pengertian. Pertama, Melayu dalam arti satu ras di antara ras-ras lain. Ras Melayu adalah ras yang berkulit kecoklatan. Ras Melayu adalah hasil campuran dari ras Menggolon yang berkulit kuning. Melayu dalam artian sempit. Secara sempit, istilah Melayu merujuk kepada ras atau suku yang mendiami sebagai wilayah Asia Tenggara. Indonesia menafsirkan Melayu sebagai salah satu suku di antara 100 suku yang ada, menempati sebagai Pulau Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah Malaysia mendefinisikan Melayu sebagai sekumpulan orang yang beragama Islam, menggunakan bahasa dan adat istiadat Melayu, serta lahir di tanah Malaysia atau Singapura. Pemerintah Malaysia mengakui bahwa hanya terbatas 25 suku yang dapat dikategorikan sebagai Melayu. Sebagian besar di antara Kepulauan Riau dan pantai Sumatera. Malaysia mendefinisikan masyarakat Melayu berasal dari keturunan Prabu, beserta mengikutinya yang hijrah dan berkembang ke Malaka. Kesimpulan, wilayah Jambi dulunya merupakan wilayah kerajaan Melayu dan kemudian menjadi bagian dari pendudukan wilayah Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Pada akhir abad ke-14, Jambi merupakan pasal Majapahit dan pengaruh Jawa masih terus mewarnai Kesultanan Jambi selama abad ke-17 dan ke-18 Masehi. Dalam pemerintahan Jambi dipilih oleh Raja Kesultanan Jambi dipimpin oleh raja yang bergelar Sultan. Raja ini dipilih dari perwakilan 4 keluarga bangsawan suku Melayu, yaitu suatu istilah yang banyak arti dalam banyak perspektif. Dari orang yang bisa menilainya ada istilah berbagai bahasa. Salah satu contohnya adalah istilah Melayu dalam cerita rakyat menuliskan bahwa istilah Melayu berasal dari kata mula dan yu negeri yang berarti tanah yang pertama. Ada juga dalam artian luasnya pengertian Melayu pada hakikatnya merupakan suatu luas kompleks karena dasarnya Melayu bangsa yang besar. Terima kasih, kami dari kelompok